Halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram teman-teman ya, seperti biasa di channelnya Pajak Smart ya, di Instagram Pajak Smart, setiap hari Senin jam 8 malam guys. Nah, seperti biasa, gua perlu disclaimer dahulu ya guys ya, supaya tidak salah nih ya. Bahwa semua yang gue sampaikan di video ini teman-teman adalah pendapat pribadi gue 100% ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku guys ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, saat ini masih resmi ya, belum dipecat ya. Tetapi isi video ini teman-teman bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat Anda semua. Teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing kita punya masalah pajak yang berbeda-beda ya guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya, apabila lu mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda teman-teman ya. Seperti biasa, Awan akan tersedia gratis teman-teman secara langsung di live Instagram Pajak Smart ya, di hari Senin jam 8 malam. Nah, kita promo dulu teman-teman ya, menjelang pertengahan Desember ini ya. Teman-teman, apakah Anda masih ada yang merasa takut dengan petugas pajak? Atau lu takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam, dan lain-lain ya. Kalau masih ada ketakutan itu teman-teman ya, Anda mungkin cocok ikut pelatihan PSTP gua guys. Program Siapa Takut Pajak.com ini ya, akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak guys ya. Siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga ngelawan oknum pejabat pajak guys ya. Nah, segera daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya, untuk ikut kelasnya, dan promonya masih ada sampai akhir bulan ini. Teman-teman akan bergabung nanti dalam komunitas eksklusif bersama gua ya di PSTP di grup Telegram. Kita bisa diskusi tentang masalah pajak atau masalah akunting ya tanpa batas waktu, dan kita akan bertemu secara langsung teman-teman via online setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya, khusus bagi member PSTP aja. Oh ya, ada bonus nih ya, PSTP Batch 7 nanti di Januari ini ada bonus bagi teman-teman, bisa diskusi langsung dengan gua one on one private dengan harga super diskon ya. Oke guys, manfaatkan masa promo ini hanya di bulan ini teman-teman ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com. Oke, www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Oke. Oke, sebelum kita mulai tanya jawab teman-teman ya, kita sampaikan informasi dahulu. Ini ada menarik nih. Hari ini Sabtu kemarin ya, berita Sabtu tanggal 16 Desember dari DDTC ya, ada kasus faktur pajak fiktif 2,2 miliar, direktur ditahan kejaksaan. Ini di Kanwil DJP Jawa Tengah 1 ya, alias Semarang ya, nggak jauh-jauh dari Malang ya. Nah, penyidik Kanwil DJP Jawa Tengah 1 menyerahkan tersangka berinisial KET ke Kejaksaan Negeri ya, Kejari Semarang ya. Kabid Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Tengah 1, Bapak Santoso Dwi Prasetyo, mengatakan tersangka KET ini selaku Direktur PT MSM itu diduga telah menggunakan faktur pajak fiktif pada masa Januari sampai Desember 2018. Ini kan sudah 5 tahun yang lalu ya. Jadi ceritanya dia menggunakan faktur pajak fiktif. Mungkin dia membeli faktur pajak fiktif seolah-olah ada pembelian, sehingga dia bisa mendapatkan kredit pajak masukan kan. Nah, sehingga dia tidak perlu bayar pajak keluarannya gara-gara ada pajak masukan. Nah, perbuatan KET ini diduga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 2,2 miliar. Akibat perbuatannya, tersangka ini terancam dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 kali hingga 6 kali jumlah pajak ya dalam faktur pajak tersebut ya, sesuai pasal 39A Undang-Undang KUP. Nah, Santoso ini mengatakan bahwa tersangka ini telah diberikan kesempatan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran ya, perbuatan sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh tersangka ya. Nah, oleh karena itu kasus ini dinaikkan menjadi penyidikan, ke tahap penyidikan masuk ke pengadilan. Jadi teman-teman yang kena masalah bukper ya, lu nggak usah takut teman-teman kena masalah bukper. Anda masih punya kesempatan untuk ngeberesin masalah ini melalui sebuah dokumen yang namanya pengungkapan ketidakbenaran. Oke, kita bayar pajaknya, kita plus denda 100%, berarti kan bayar 2 kali lipat.
sudah selesai, penyelidikannya selesai. Anda tidak naikkan menjadi pengadilan, gitu ya. Tetapi bahkan sampai di penyidikan pun, sudah masuk ke pengadilan pun, Anda tetap masih bisa memanfaatkan yang namanya pengungkapan ketidakbenaran. Nah, di sini disebutkan ya, saat penyidikan, tersangka KET juga memiliki kesempatan untuk mengajukan penghentian penyidikan, oke? Sesuai dengan pasal 44B Undang-Undang KUP. Namun, kesempatan ini juga tidak dia manfaatkan oleh tersangka. Proses penegakan hukum pajak sebenarnya telah lebih mengutamakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dibandingkan dengan pemindanaan seseorang sesuai dengan asas ultimum remedium. Itu betul teman-teman ya. Jadi bagi dunia perpajakan di Indonesia ini, negara tuh tidak mau menghukum orang. Negara tuh tidak mau memenjarain orang. Negara tuh maunya lu bayar pajak, gitu ya. Jadi kalau sudah ada indikasi bukper, kena masalah bukper, kemudian sudah penjara sudah di depan mata ya. Kalau menurut gua sih mending bayar pajaknya, kemudian bayar dendanya melalui mekanisme pengungkapan ketidakbenaran sehingga penyelidikannya akan dihentikan atau penyidikannya pun akan dihentikan. Daripada kita mesti bayar pengacara mahal-mahal, bersidang prosesnya lama, belum tentu menang juga, kalau kalah toh masuk penjara juga anyway. Jadi kalau sudah kena masalah bukper, kalau memang jelas kita yang salah, udah kita ngaku aja, kita mohon maaf, kita bayar pajaknya plus dendanya. Nggak masalah gitu ya, daripada kita panjang kali lebar masuk ke pengadilan repot. Oke teman-teman. Itu berita ya, jadi ada orang yang direktur yang masuk penjara gara-gara merugikan negara katanya ya. Oke. Kita akan diskusi tanya jawab. Bagi yang bertanya silakan di bagian komentar teman-teman ya. Silakan ditulis di komentar, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Oke. Ada dari Ibu Selos 894. Kalau ada ayah membeli rumah tahun 1980, ayah meninggal 2010 dan mewariskan kepada anaknya, tapi baik ayah maupun anak tidak pernah melaporkan dalam SPT. Tahun 2024 anak akan melaporkan dalam SPT. Oke, terus masalahnya apa Pak? Nggak ada masalah Pak Selos ya. Silakan dilaporkan karena ini harta warisan. Kalau harta warisan itu tidak kena pajak. Lagi pula, ini tahun 1980 itu semua harta yang sebelum 1985 diperolehnya itu tidak kena pajak lagi ya. Semua harta yang sebelum 1985 itu tidak kena pajak karena bahkan dia tidak menjadi objek TA ya. Jadi bebas saja. Yang penting Bapak bisa membuktikan ya. Bapak bisa membuktikan bahwa ini barang dibelikan tahun 1980. Mungkin ada kwitansinya, ada bukti transfernya, atau ada nota-nota dan sebagainya, atau sertifikatnya juga boleh. Pokoknya kalau ada bukti bahwa harta itu diperoleh sebelum 1985, maka itu aman. Nah, tinggal dilaporkan di SPT terbaru aja nanti. Ditulis warisan, beres. Nah, semangat teman tuh Pak Selos. Lanjut, Ibu Merisu. Malam kawan, malam Bu Mary. Bapak Selos, tahun 2024 anak akan melaporkan dalam SPT. Pajak harus dibayar, pajak perolehan tahun 1980, tahun 2010, atau 2024. Tidak perlu bayar pajak Pak, tidak perlu bayar pajak. Dia cukup laporkan harta itu dia peroleh tahun 2010 tadi ya. 2010 ketika orang tuanya meninggal kan. Dia tinggal tulis tahunnya itu 2010, kemudian keterangannya dia tulis warisan dari ayah meninggal 2010, diperolehnya 1980. Udah, tulis begitu aja Pak di keterangannya, supaya kita ingat ya. Tetapi yang namanya warisan itu tidak kena pajak, apapun kondisinya. Oke, semangat teman tuh Pak Selos. Lanjut. Bapak Swagoni Giri. Malam Om, malam Pak Om Swagono Giri. Om, jika bisnis anak tapi pakai rekening orang tua sebagai transaksi uang masuk, apakah si anak bisa sebagai pembayar pajak? Jawaban saya bisa. Dan apa yang perlu dilampirkan saat bayar dan lapor pajak? Tidak perlu lampirin apa-apa Pak, langsung bayar saja. Kemudian ketika laporin pajak, rekening itu Pak, rekening punya si anak yang atas nama si bapaknya itu, laporkanlah di SPT-nya si anak. Oke? Jadi masing-masing orang itu melaporkan harta yang sesungguhnya milik dia, walaupun itu nama orang lain. Gitu ya. Jadi kalau dia punya rekening pakai namanya si bapaknya, tapi itu uang punya dia, maka dia yang laporkan. Nah, gitu Pak ya. Jadi rekening atas nama bapaknya itu selama dipakai oleh si anak untuk transaksinya si anak, maka rekening itu dilaporkan di SPT-nya si anak. Intinya rekening itu dilaporkan di SPT pemilik sesungguhnya. Bukan lihat nama di dokumen, tidak ya, tetapi siapa pemilik sesungguhnya. Oke? Saya mengatakan itu Pak Om Swagoni Giri.
Om Swagono Giri. Di menu info perpajakan, ada keterangan PPh pasal 29 dan PPh final. Ini maksudnya apa ya Om Awan? Dan tarif pajaknya berapa persen? Oke, Bapak nggak usah pusingin itu, tidak usah dilihat Pak. Itu hanyalah sebuah legal formal saja, bahwa yang namanya orang pribadi itu bisa loh bayar PPh final, bisa bayar PPh 29, bisa bayar PPh 25, bisa bayar PPh 21, bisa bayar semua. Dia bukain semua tuh pajak-pajaknya. Tetapi bukan berarti kita perlu bayar. Enggak. Kita hanya perlu bayar yang memang kita perlu aja. Contohnya, kalau Bapak pedagang, ya Bapak bayar pedagang yang 0,5%. Kalau Bapak karyawan, Bapak bayar PPh 21 dan PPh 29 yang pakai PPh progresif. Kalau Bapak pedagang properti, nanti ada bayar lagi PPh properti 2,5% final gitu Pak ya. Jadi, nggak usah liatin yang itu-itu karena terlalu banyak semua dicentang-centangin. Bukan berarti kita perlu bayar, enggak. Kita hanya perlu bayar yang memang merupakan usahanya kita aja. Gitu Pak ya. Selamat bantu, Pak Swagono Giri. Om, kok ada yang hitung pajak pekerjaan bebas dengan penghasilan 60 juta per tahun, hanya dikurangi PTKP 54, tapi nggak dipakaikan normal 50%. Ini alasannya apa ya? Itu alasannya, Pak, karena dia belum punya surat NPPN kayaknya ya. Nah, kalau dia belum punya surat NPPN, maka dia tidak bisa pakai 50%. Dia langsung, seluruh nilai penghasilan itu akan langsung dikurangkan dengan PTKP. Gitu, Pak. Tetapi kalau dia punya NPPN, maka dia bisa tuh penghasilan dia sekian, dia tinggal kalikan 50%. Nah, yang 50% inilah yang nanti kurangin PTKP, baru hitung pajaknya. Gitu, Pak. Tetapi bagi yang tidak punya NPPN, tidak ada surat NPPN itu, maka dia tidak bisa pakai 50%. Langsung normalnya itu 100%. Gitu, Pak ya. Saya mengatakan tuh, Pak, Om Swagono Giri. Makasih, Om. Sama-sama. Ibu Titik Lucy, malam kawan, malam Bu Titik, mau tanya. Kalau asuransi jiwa, direktur atau karyawan, apa bisa dibiayakan oleh perusahaan tanpa diperhitungkan di PPh 21-nya kok? Saya rasa tidak bisa, Bu ya. Jadi gini kan, di dalam PMK yang 66 kemarin, yang tentang Natura, yang namanya tunjangan kesehatan, atau apa istilahnya itu? Reimbursement kesehatan itu kan jadi boleh dibiayakan masuk Natura dan tidak kena PP 21 kan gitu. Tetapi kan itu maksudnya adalah kalau dia kecelakaan kemudian dibiayai rumah sakitnya atau dibiayai obat-obatannya oleh perusahaan. Tetapi kalau dia nggak sakit dibeliin asuransi bagaimana? Nah ini agak membingungkan. Bisa nggak ini dianggap sebagai tunjangan Natura kesehatan? Kalau saya rasa sih agak sulit ya, agak sulit kita mau ribut sama orang pajak. Saya rasa kalau Ibu mau memaksakan, bisa ini dilaporkan sebagai Natura, tetapi bukan objek, karena dianggap sebagai tunjangan kesehatan, dianggap sebagai reimbursement kesehatan, gitu ya. Kalau mau berargumen boleh, tetapi kalau Ibu mau cari aman, nggak mau ribut sama orang pajak, ya sudah, jadikan Natura, kemudian masuk ke objek PPh 21. Gitu sih, Bu. Karena AR nggak akan terima nih. AR nggak akan sembarangan mau terima yang namanya biaya kesehatan, tetapi orangnya belum sakit, AR sulit menerima itu ya. Kalau sudah sakit, biaya berobat, bolehlah, itu boleh dimasukin. Gitu ya. Oke. Saya mau bantu Bu Titik Lucy. Bapak Edi Afro 308. Malam kawan, malam Pak Edi. CV yang sudah tidak jalan lagi, status PKP lapor nihilnya, tahunan saja apa lapor nihil bulanan juga? Terima kasih. Bulanan Pak ya jawabannya ya. Yang namanya PKP itu lapor e-faktur PPN setiap bulan. Setiap bulan. Walaupun isinya nihil, tetap dilapor. Walaupun isinya nol, tetap dilapor. Walaupun tidak ada faktur pajak sama sekali, tetap dilapor setiap bulan. Gitu Pak ya. Karena kalau kita nggak lapor kena denda 500.000 sebulan. Kan sayang, setahun 6 juta kan. Gitu Pak ya. Jadi yang namanya PKP tetap harus lapor setiap bulan. Nanti tahunan itu lapor SPT tahunan namanya ya. Sedangkan PPN itu adalah ISPT bulanan dilapor setiap bulan. Oke. Saya mau ngatakan tuh Pak Edi Afro. Lanjut. Bapak William Stephen 8. Malam kok. Malam Pak William. Mau tanya, cara lapor polis asuransi di SPT tahunan gimana? Kalau saya, Pak ya, kodenya 039 investasi lainnya. Oke? 039 investasi lainnya kalau saya.
Nilai yang dimasukkan adalah nilai investasi atau nilai premi yang dibayar ya. Makasih. Oke. Kalau Bapak nggak mau repot Pak ya, Bapak nggak mau repot, udah nilai premi aja. Bapak nilai premi nih, anggaplah 1 bulan 1 juta gitu ya. Berarti kan setahun 12 juta, udah 12 juta itu adalah nilai asuransi Bapak laporkan. Nanti tahun depan nambah lagi 12 juta kan, menjadi 24 juta. Nambah lagi 12 juta jadi 36 juta. Pokoknya yang Bapak laporkan adalah nilai premi yang Bapak bayarkan. Itu udah paling aman. Gitu Pak ya. Nah, kalau mau lebih rinci lagi, kalau saya ini kemarin-kemarin kan lapornya adalah senilai nilai tunainya saja. Senilai nilai tunainya saja yang kita laporkan kalau ada nilai investasinya. Kalau asuransi jiwa murni tidak ada investasi, maka tidak usah dilaporkan. Gitu, Pak. Cuma kan Bapak mungkin agak bingung nih, gimana cara ngitung nilai investasinya? Kadang-kadang perusahaan asuransi juga nggak kirim-kirim nilai investasi. Ya sudah, Bapak cukup laporkan nilai preminya saja. Sudah, gitu aja Pak. Nanti kalau terjadi resiko ya, ada sakit atau meninggal, itu klaim asuransi sudah tidak kena pajak, jadi aman. Gitu sih Pak ya. Saya mau bantu Pak William. Oke. Lanjut. Ibu Marlin 4530. Malam kok? Malam Bu Marlin. Tapi apa pertanyaannya apa Bu? Bapak Edi Afro. Tanya lagi kawan. Uang muka tabungan haji 25 juta, apa lapor juga di SPT? Terima kasih. Menurut saya laporkan Pak. Menurut saya laporkan saja di bagian harta. Mungkin Bapak boleh laporkan sebagai 019 ya, setara kas lainnya. 019 setara kas lainnya. Bapak tulis tuh 25 juta, kemudian Bapak tulis keterangannya adalah uang muka tabungan haji. Kenapa saya saranin orang melaporkan? Karena kan ada kemungkinan uang ini dibalikin. Mungkin karena Bapak tidak jadi berangkat, atau mungkin amit-amit ada meninggal, kemudian uangnya dikembalikan, dan sebagainya ya. Jadi ada banyak kemungkinan di mana uang ini bisa balik. Oke? Nah, supaya nanti nggak masalah ketika uang itu balik, lebih baik kita laporkan sebagai harta dari sekarang. Gitu, Pak. Intinya semua harta yang masih berpotensi balik ke kita laporkan sebagai harta. Gitu. Kecuali itu hangus. Kalau hangus ya nggak usah. Gitu, Pak ya. Saya mau bantu Pak Edi Afro. Bapak Joni W86. Malam Pak Wan. Malam Pak Joni. Bagaimana Pak Joni? Ibu Rahasia Khalifi. Malam kawan. Malam Bu Rahasia. Mau tanya, untuk penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak, apakah dapat dimasukkan untuk penambahan harta yang diperoleh tahun pajak berjalan? Tidak, Bu. Kalau harta itu lapor di bagian harta ya, di lampiran 4 ya. Di lampiran 4 laporin harta. Yang penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak itu contohnya seperti dividen. Ibu terima dividen, kemudian dividen itu Ibu tidak dipakai, tetapi Ibu investasikan kembali, sehingga kan dia tidak kena pajak. Nah, itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kategori itu lainnya. Gitu, Bu ya. Nah, atau apalagi kategori lainnya. Reksadana, Ibu punya reksadana, kemudian menghasilkan uang sekian. Nah, penghasilannya itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bisa masuk ke situ, kategori lainnya. Tetapi, yang namanya penambahan harta, Ibu laporkan di bagian harta ya, di lampiran 4 ya, bagian harta. Di situ tulis tuh rekening, deposito, atau motor, mobil, rumah, di situ tulisnya, di bagian harta. Sedangkan di lampiran yang penghasilan itu ya penghasilannya ya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Gitu Pak ya. Semoga masuk Bu. Semoga teman tuh Bu Rahasia. Ibu Ip Jaya, SP2DK tentang GPM gimana kok? Apa itu GPM Bu? Mohon maaf, apa itu GPM ya? Takutnya saya salah tangkap nih. Apa itu GPM? Boleh diketik lagi Bu. Bapak Joni W86. Mau tanya, omset di atas 4,8 M lebih baik CV atau pribadi? Alasannya, menurut saya yang pasti badan ya, tidak pribadi ya. Lebih baik PTP lah. PTP itu PT Perorangan, itu lebih enak karena bikinnya lebih gampang, lebih murah, lebih cepat. Jadi lebih enak pakai PTP. Oke? Nah, kenapa tidak mau orang pribadi? Kan Bapak kan mau jadi PKP nih. Ini pasti jadi PKP dong. Kalau jadi PKP, orang pribadi, kalau bagi saya sih haram. Karena orang pribadi jadi PKP, nanti lu mesti jual rumah kena PPN, jual mobil kena PPN, jual motor kena PPN, repot nanti. Jual handphone kena PPN kan repot. Gitu. Jadi mending usaha itu dipisahkan entitasnya berupa perusahaan, yaitu PTP.
PT atau CV atau PTP boleh. Kalau saya sih PTP aja karena bikinnya lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat. Operasional juga sama aja kayak PT biasa. Gitu Pak ya. Nah, saya mau tuh Pak Joni. Bapak Budi IRT2PB. Pak, pelanggaran pajak apa saja yang bisa berpotensi bukper dan sanksi pidana? Terima kasih. Menurut Undang-Undang KUP, Pak, semuanya itu adalah tindak pidana perpajakan. Contohnya, kita lapor pajak salah, itu tindak pidana perpajakan. Kita nggak lapor pajak, juga pidana perpajakan. Kita lapor pajak, ada tulisan yang tidak benar, juga itu tindakan perpajakan. Pokoknya semua masalah perpajakan itu kategorinya tindak pidana perpajakan. Oke, itu menurut KUP. Tetapi pada prakteknya itu hampir tidak pernah dilaksanakan. Gitu, Pak. Jadi nggak usah khawatir ya. Yang kena masalah pidana itu cuma satu, yaitu faktur pajak fiktif. Atau yang sering disebut sebagai transaksi tidak berdasarkan kondisi sebenarnya ya, TBTS ya. Transaksi tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, gitu ya. Nah, itu biasanya adalah faktur pajak fiktif. Nah, itulah yang kena masalah pidana. Yang lain-lain belum pernah ada kasus, gitu ya. Tetapi secara undang-undang, yang namanya semua kesalahan perpajakan itu adalah tindak pidana perpajakan. Itu Pak ya. Sama teman tuh Pak Budi. Kan tadi saya bikin video tuh, tadi siang ya. Orang tidak mau kena pemeriksaan atau melawan dalam pemeriksaan itu juga bisa dianggap sebagai tindak pidana perpajakan, bukper. Padahal tidak begitu ya seharusnya. Dan pada faktanya tidak pernah terjadi seperti itu. Oke, saya mengatakan tuh Pak Budi. Ibu Muti Maharani. Malam Bu Muti, saya baru resign. Rencana ke depannya belum tahu akan bekerja di perusahaan lagi atau wira swasta. Suami dan saya sudah punya masing-masing MPWP dari sebelum nikah. Baiknya MPWP saya dinonaktifkan saja. Setuju Bu ya, setuju. MPWP Bu dinonaktifkan saja. Kalau perlu dicabut aja. Tetapi ingat ya, non-efektif atau pencabutan ada sedikit resiko pemeriksaan. Saya rasa nggak ada masalah. Kalau memang Ibu hanya karyawan murni, tidak ada masalah. Cabut saja MPWP-nya. Nanti ada resiko pemeriksaan kecil aja sih. Nah, by the way, yang namanya suami istri sama-sama bekerja, itu penghasilannya harus digabung dahulu ya ketika ngitung SPT tahunan. Istilahnya PHMT ya, memilih terpisah atau pisah harta. Itu penghasilan harus digabung dahulu, kemudian dipecah proporsional, sehingga kemungkinan ada potensi PPh yang belum terbayar. Gitu, Bu. Jadi, kalau Ibu merasa sudah rapi, boleh dicabut MPWP-nya atau di-NE-kan. Kalau Ibu merasa belum rapi atau ragu-ragu atau khawatir, ya udah nggak usah. Jalan terus aja seperti biasa. Jalan terus dilapor tiap tahun nihil gitu aja, Bu. Gitu aja sih ya. Sama teman tuh Bu Muti Maharani. Lanjut. Ibu MJC 84. Malam kawan, malam Bu JC. Mau tanya. Bulan 1 ke 9 bekerja kantoran, lalu bulan 10 berhenti dan menjadi penjual eceran. Pajaknya gimana ya kok? Langsung hitung pajak UMKM 0,5% per bulan 10? Jawabannya iya Bu, iya, betul. Jadi mulai masa pajak bulan 10, Ibu mulai bayar 0,5%. Itu pun Ibu bayar di bulan 11 ya. Bulan 11 Ibu bayar sebelum tanggal 15. Oke? By the way, ingat Bu, ada yang namanya diskon pajak untuk omset 500 juta ya UMKM. Dari 0 sampai 500 juta itu tidak kena pajak. Jadi kalau omset Ibu bulan 10 cuma 200, nggak usah bayar pajak. Bulan 11, 200, nggak usah bayar pajak. Bulan 12, 200 lagi, maka yang 100-nya tidak kena pajak, yang 100-nya bayar 0,5%. Oke? Karena ada diskon pajak dari 0 sampai 500 juta omset, tidak usah bayar PPh. PPh baru dibayar setelah melewati omset 500 juta. Gitu Bu ya, tinggal dihitung aja bulan-bulannya. Kalau bulan 10 sih rasa-rasanya belum nyampe lah 500 juta untuk 3 bulan pertama ya. Oke. Saya mengatakan itu Bu Jessi. Ibu Listiana. Malam kok, malam Bu Listi. Kalau saham dan obligasi negara, lapor gimana ya? Sudah pajak final. Oke. Itu Bapak nggak usah khawatir, Ibu nggak usah khawatir, karena sudah PPh final kan. Ibu tinggal laporkan kalau saham itu di lampiran 3 ya, di lampiran 3 berapa nilai penjualan saham selama setahun atau nilai sell selama setahun dilaporkan di bagian PPh final lampiran 3. By the way, yang namanya saham itu nilai penjualan tidaklah sama dengan nilai profit ya. Jadi nilai penjualan saham tidak serta-merta berhubungan langsung dengan kenaikan harta. Nggak bisa. Nggak apa-apa memang gitu.
Untuk obligasi juga sama di lampiran 3 ya. Di lampiran 3, sampaikan nilai obligasinya, kemudian PPh-nya 10%, kemudian udah gitu aja ya. Nilai obligasinya, kemudian nilai PPh-nya 10%. Itu nilai bunga obligasi, Bu ya. Nilai bunga obligasi bukan nilai obligasinya ya, tetapi nilai bunganya saja, kemudian PPh-nya 10%. Kalau saham, itu nilai sell sahamnya. Gitu, Bu ya. Sedangkan bagian harta itu adalah nilai harta kondisi 31 Desember. Oke? Semoga teman-teman tuh Bu Listi. Bapak Riza Lefriansyah. Kalau punya saham, bukan IHSG nih ya. Dulu belinya 50 juta, lalu dijual seharga 500 juta. Bukan IHSG. Tapi penghasilan tersebut terlanjur dibayar sebagai pajak dividen. Harus gimana kok? Saya baca lagi Pak ya. Punya saham bukan IHSG. Maksud Bapak itu saham di sebuah perusahaan biasa gitu ya, bukan IHSG. Dulu beli 50 juta, lalu dijual seharga 500 juta. Oh, Bapak jual ke orang lain gitu ya. Tapi penghasilan tersebut terlanjur dibayar sebagai pajak dividen. Harus gimana? Oke. Yang pertama adalah Bapak mesti hitung dulu berapa PPh yang benar. Oke, kan dia akan menggunakan metode capital gain kan. Capital gain kena PPh normal kan. 5, 15, 25, 30% gitu kan. Kemudian terhitunglah nilai PPh pajaknya kan. PPh tahunan nih ya. Setelah terhitung nilai PPh tahunan, yang Bapak sudah bayar dividen, Bapak PBK menjadi PPh badan, PPh SPT tahunan ya. PPh tahunan, PPh 29. Oke. Yang sudah bayar sebagai dividen, Bapak Bapak PBK pindah buku sebagai PPh tahunan yang kodenya kode 200. Oke. Nah, kekurangannya Bapak tinggal bayar. Gitu deh. Oke. Langkah pertama adalah hitung dulu berapa pajak yang harus dibayar. Langkah kedua adalah PBK yang pajak dividen di PBK menjadi PPh tahunan. Kemudian bayar kekurangannya yang setelah dihitung. Gitu, Pak. Gampang kok. Kemudian barulah lapor SPT tahunan. Oke. Saya mengatakan tuh Pak Rizal Friansyah. Ibu Nila Purnama 2. Jika ada biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli hadiah konsumen royalti, bentuknya barang. Oke. Yang belanja dalam jumlah tertentu, apakah bisa jadi pengurang biaya atau dikoreksi fiskal nantinya? Kalau saya sih Bu ya, kalau saya dijadikan sebagai objek PPh 21 saja. Oke, jadi uang itu keluar, kemudian dijadikan sebagai beban gaji. Jadi PPh 21. Gitu Bu ya. Beban gaji ke si customer ini, si yang diterima royalti ini Bu. Lebih aman begitulah, kita potong PPh 21 beres. Kalau dia tidak mau kasih NPP ataupun KTP, lebih baik ini dianggap sebagai penghasilan orang kantor, orang dalam kantor kita. Kemudian kita tanggung PPh-nya, PPh 21 kita tanggung. Gitu Bu, beres. Daripada nanti kita koleksi fiskal, nggak ini juga sih, nanti tetap disuruh bayar PPh 21-nya. Gitu Bu. Jadi lebih baik jadikan objek PPh 21 aja ya. Oke, saya mau teman tuh Bu Nila. Lanjut. Bapak I. Yusuf. Malam kawan, malam Pak Yusuf. Jika perusahaan menerbitkan faktur atas pemberian cuma-cuma dengan kode 04, apakah di SPT PPN sumbangan tersebut akan terhitung sebagai omset? Menerbitkan faktur atau menerima faktur nih Pak ya? Kalau Bapak menerbitkan faktur, omset ya? Omset enggak sih, enggak jadi omset. 040 atau 050 itu nanti kalau ini pembelian cuma-cuma dia nggak akan jadi omset sih. Nggak akan jadi omset, akan jadi biaya kan. Jadi barangnya keluar kemudian jadi biaya kan. Semestinya sih gitu. Jadi biaya harusnya. Biaya promosi mungkin ya. Nah, saya mau teman tuh Pak Yusuf. Ingat ya, biaya promosi harus ada daftar nominatif. Oke. Bapak Ibu MJC 84. Kalau pajak UMKM 0,5% dikenakan setelah omset melebihi 0,5% ya kok Awan. Betul Pak ya. Berlakunya sampai akhir tahun depan ya kok. Berlaku itu setiap tahun Pak. Jadi tiap tahun berlaku dari Januari sampai Desember. Potong, Januari mulai dari nol lagi. Gitu Pak ya. Jadi tiap awal tahun di reset dari nol lagi ya. 500 juta itu setiap tahun berlaku. Gitu Pak ya. Oke. Jadi tiap tahun berlaku. Nah, ketika Bapak sudah melewati 7 tahun, yang sudah tidak bisa 0,5%, maka sudah nggak berlaku juga yang itu. Gitu. Bapak sudah kembali ke metode PPh umum. Kan begitu. Jadi itu akan berlaku terus selama orang masih bisa menggunakan 0,5%. Oke? Saya mau teman tuh Pak MJC.
Bapak William Stephen 8, kok mau tanya lagi. Aset atas nama anak selama ini lapornya di SPT orang tua. Anak baru buat NPWP. Lalu, cara pindahin ke SPT anak, prosedurnya bagaimana ya? Makasih. Oke. Yang pertama, Bapak bikin surat hibah. Oke, pada tanggal sekian, saya nama ini pihak pertama. Memberikan hibah kepada namanya ini pihak kedua. Oke, mulai hari ini barang ini menjadi miliknya dia. Oke. Kemudian yang kedua, kalau ini barangnya bentuknya properti atau mobil, Bapak pindah nama. Dia balik nama kepada si anak. Oh, tapi sudah nama anak ya? Sudah atas nama anak berarti sudah oke. Kemudian yang ketiga adalah tinggal dilaporkan di SPT-nya si anak. Sedangkan di Bapak hilangkan barang ini. Oke? Di SPT anak dia laporkan sebagai penghasilan hibah dari bapaknya. Oke? Gampang. Gitu doang, Pak. Langkah pertama adalah bikin surat hibah, tidak wajib ke notaris. Langkah kedua adalah balik nama kalau perlu. Yang ketiga adalah laporkan di SPT anak sebagai penghasilan hibah. Yang keempat, di SPT orang tua tinggal dicabut saja. Beres. Gitu, Pak ya. Semoga bantu, Pak William. Lanjut, Pak Budi IRT2PB. Pak, perusahaan kan ada pembelian non-PPN. Terus AR minta dokumen transaksi. Kira-kira dokumen yang diserahkan ke AR apa saja ya, Pak? Terima kasih. Oke, Bapak berusaha membuktikan sebisa mungkin. Pertama, ada invoice nggak dari si vendor atau supplier? Fotokopikan. Yang kedua, ada bukti transfer nggak? Atau bukti setoran tunai atau apa? Fotokopikan. Kemudian ada kwitansi nggak? Difotokopikan. Ada surat jalan nggak? Difotokopikan. Ada faktur pajak nggak? Difotokopikan. Oke? Oh, nggak ada faktur pajak ya. Pokoknya invoice, surat jalan, kemudian mungkin ada PO, kemudian ada bukti transfer, semua yang mendukung bahwa itu real, bukan bohong-bohongan, Bapak kasihkan semua kepada AR, supaya dia makan tuh dokumen-dokumennya. Gitu, Pak ya. Jadi intinya sih gini, orang pajak tuh curiga ini tuh mungkin fiktif, mungkin pembelian fiktif. Nah, Bapak tugasnya adalah membuktikan bahwa ini nggak fiktif loh, ini ada dokumen pendukungnya loh. Gitu, Pak. Nah, semoga teman tuh Pak Budi. Ibu Titik, makasih kok. Sehat-sehat terus dengan GBU. Sama-sama Bu Titik. Semoga sehat-sehat selalu. Ibu Muti Maharani. Malam kok, saya sudah resign kerja. Tadi sudah Bu ya. MPP saya belum diperbaharui. Sebaiknya dinonefektifkan atau digabung dengan MPP suami. Kalau Ibu merasa aman-aman saja, sudah lapor pajak dengan betul, dimatikan saja Bu, dicabut MPP-nya, kemudian gabung ke suami. Tetapi kalau Ibu ragu-ragu, selama ini lapor pajak sudah benar apa belum ya? Ya sudah, daripada cari masalah, mending tetap dilaporkan setiap setahun satu kali saja, lapornya SPT nihil aja. Maksudnya tidak ada penghasilan, lapor nihil gitu ya. Mengenai harta, diupdate terus ya, harta terus diupdate terus. Gitu sih Bu. Kalau Ibu yakin sudah aman, lebih baik dicabut. Cabut aja kan, gabung ke suami, beres. Gitu Bu. Semoga teman-teman Bu Muti. Bapak Soltes Bali. Malam kok, malam Pak Bali. Mau bertanya, kalau di Januari baru buat MPWP tapi belum punya MPWP tidak masalah kan kok? Gimana? Januari baru buat MPWP dari belum punya MPWP tidak masalah. Oh, nggak masalah Pak. Terserah Bapak. Mau bikin MPWP sekarang boleh, minggu depan boleh, bulan depan boleh. Tetapi kan pajak tidak melihat tanggal MPWP jadi. Pajak itu melihat kapan kita punya penghasilan. Gitu ya. Jadi pajak itu bukan dibayar sejak orang punya MPWP ya, bukan. Pajak itu dibayar ketika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif objektif. Artinya, penghasilan dia sudah seharusnya bayar pajak. Itulah saatnya dia bayar MPWP, bayar pajak. Gitu ya. Jadi, nggak pengaruh mau bikin MPWP sekarang atau bulan depan, tahun depan sama aja. Kita tetap mesti bayar pajak sejak kita punya penghasilan yang sudah memenuhi syarat untuk bayar pajak. Gitu Pak ya. Jadi walaupun bikin MPP tahun depan, tetap mesti lapor mundur kalau memang kita sudah dagang dari tahun ini. Gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Soltes Bali. Bapak Budi IRT2PB. Pak, CV belum ditutup, namun tidak ada transaksi dan belum ada pengajuan mau ditutup. Kira-kira jika hal tersebut dijadikan AR untuk melakukan pemeriksaan, itu benar atau tidak ya Pak? Saya rasa AR nggak ada yang keisengan begitu ya Pak ya. Jadi gini, AR itu kalau mau periksa orang itu pasti lihat dulu ini orang berbonafit nggak, ada potensi pajaknya nggak.
Kalau ada potensi pajak, baru kita garap. Kalau nggak ada potensi, ngapain kita capek-capek ngabisin waktu? Kan begitu. Jadi nggak usah khawatir. Bapak nggak usah khawatir. Kalau dia mau periksa, ya kita sambut. Kalau dia nggak mau periksa, ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada masalah, Pak. Nah, kita tidak perlu marah-marah ketika kita diperiksa pajak ya. Nggak perlu. Yang penting, pemeriksaan dijalankan sesuai prosedur aja sih. Gitu. Kalau AR bilang, oh gara-gara Bapak nggak ada transaksi terus saya periksa. Nggak begitu sih alasannya. Ngapain? Kan periksa orang kan supaya dia bayar pajak. Kalau dia nggak ada transaksi, ngapain diperiksa? Kan gitu. Tetapi yang namanya pemeriksaan adalah kewenangan dari KPP. Jadi ya suka-suka dia. Kalau dia mau periksa, ya silakan datang. Kita kasih nasi padang, kasih kopi, kasih teh, silakan minum, silakan makan gitu kan. Yang penting prosedur dijalankan dengan baik. Ada surat tugasnya, ada surat pemeriksaannya. Kalau dia mau minta data-data apa yang dia minta, dan sebagainya. Gitu Pak ya. Nggak ada masalah Pak. Pemeriksaan itu nggak ada masalah, hal yang biasa aja. Oke. Saya mengatakan itu Pak Budi. Bapak William Stefan 8, maaf kok, tadi saya ada tanya tentang UMKM free 500 juta tahun 2024. Apakah masih berlaku? Jawabannya masih berlaku Pak William, masih berlaku ya. UMKM free 500 juta berlaku mulai 2022 dan tetap berlaku di 2023, 24, 25 dan seterusnya tetap berlaku bagi orang-orang yang masih qualified UMKM. Oke, bagi orang-orang yang sudah 7 tahun UMKM di 2024 nanti, maka Desember 2024 itu berakhir. Januari 2025 sudah nggak bisa lagi. Begitu. Oke, tetapi kalau pertanyaannya apakah di riset ulang dari awal, jawabannya iya. Setiap tahun akan di riset ulang dari awal. Oke, semangat teman-teman Pak William. Bapak Nilu Putu Apriyanti Kemara. Kok, faktur pajak fiktif itu apa? Memang ada yang faktur pajak fiktif, banyak Pak. Yang saya tumben dengar hehehe. Begini Pak, yang namanya faktur pajak itu kan kita beli barang, ya kan? Kita beli barang, kita terima faktur, kan begitu ceritanya kan? Kita beli barang, kita terima faktur pajak dari si supplier, kan begitu? Nah, ada orang terima faktur pajak padahal dia nggak beli barang. Nah, itu yang namanya faktur pajak fiktif. Faktur pajaknya ada, tetapi transaksinya tidak ada. Tetapi bukti transfernya nggak ada. Barangnya tidak ada. Itu namanya faktur pajak fiktif. Oke, tujuannya apa? Karena mungkin saya jualan barang ada PPN-nya, saya beli barang tidak ada PPN-nya, sehingga saya terpaksa beli faktur pajak fiktif dari orang lain. Sementara ada orang-orang yang kelebihan PPN, yang LB terus PPN-nya. Nah, orang itulah yang akan buka faktur kepada gua, gitu. Ini tidak pidana, ya. Ini nggak boleh. Ini haram dilakukan, ya. Nah, jadi ada orang yang menerbitkan faktur pajak fiktif, ada orang yang menerima faktur pajak fiktif. Dua-duanya kena penjara. Karena itu merugikan negara, gitu ya. Gitu ya. Transaksi yang tidak berdasarkan kejadian sebenarnya. Itulah yang disebut sebagai faktur pajak fiktif. Semangat teman-teman Pak Apriyanti Kemara. Bapak Ibjaya, gimana GMP gross profit margin? Tadi mengenai apa Pak ya? Boleh tolong diketik lagi Pak pertanyaannya Pak. Gross profit margin itu gimana? Pertanyaannya lupa saya, mohon maaf. Boleh ketik lagi Pak Ibjaya, mohon maaf ya Pak. Oke, Bapak Sri Pujiati. Ibu ya. Malam kawan, malam Bu Sri. Uang muka haji disetor 2018, belum dilaporkan. Bolehkah dilaporkan pada SPT tahun ini? Perlu pembetulankah? Saya rasa nggak usah Bu. Maksudnya nggak usah pembetulan, langsung laporkan di SPT terbaru aja. Langsung Ibu laporkan di SPT 2023, tapi Ibu laporkan tahun perolehannya tulis 2018. Gitu Bu ya. Jadi tulis tahun perolehannya 2018 sebagai penghasilan sebagai harta 2018. Gitu Bu. Keterangannya tulis ya, keterangannya bahwa ini adalah penghasilan dari sebagai uang muka haji. Gitu Pak ya, Ibu ya. Daripada pembetulan ke 5 tahun repot Bu. Lagi pula kan 2018 sudah kadaluarsa ya, sudah lewat jauh. Oke. Nah, semoga terbantu Bu siapa tadi? Mohon maaf kelewat. Mohon maaf nih kelewat. Mouse saya kelewat. Oke. Ibu Sri ya. Oke, semoga terbantu Bu Sri. Lanjut Bapak Budi IR. Pak, jika kita orang pribadi, penghasilan di bawah 60 juta setahun, namun bukan karyawan, apakah boleh lapor PPh tahunan orang pribadi pakai SS? Jawaban saya boleh Pak, kalau di bawah 60 juta, kemudian bukan karyawan, tetapi kan mungkin di bawah PTKP ya,
Kalau di bawah PTKP mah bebas saja lah. Nggak ada guna, maksudnya nggak ada pajak yang dibayar kan? Karena nggak ada pajak dibayar juga nggak akan diproses sama orang pajak sih. Boleh pakai SS, Mak. Cuman SS itu punya pengaruh, punya kelemahan. SPTSS itu tidak ada rincian harta, itu masalah nanti tuh. Nanti mungkin 5 tahun lagi, hartanya sudah banyak, tetapi apa detailnya ya? Nggak ada detail, repot juga. Gitu, Pak ya. Tetapi boleh pakai SS kalau memang di bawah 60 juta, walaupun dia bukan karyawannya. Ya. Semoga teman tuh Pak Budi. Ibu Cecilia Teja. Malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Uang cash dalam bentuk uang asing, apa boleh dilapor sebagai setara kas? Menurut saya boleh-boleh aja Bu, menurut saya ya. Karena kalau saya malas melaporkan uang dolar karena fluktuasi kenaikan harganya nanti ribet. Bikin ada capital gain lah, ada capital loss lah, jadi repot. Jadi kalau saya yang namanya dolar, saya lapor sebagai uang tunai. 011 atau 019 setara kas lainnya. Gitu. Kalau saya sih gitu Bu ya. Yang penting kan kita laporkan nilai rupiahnya masuk. Gitu Bu. Saya mengatakan itu Bu Cecilia Teja. Oke, lanjut. Ibu Micin. Kawan, faktur gunggung lebih besar daripada faktur real yang PPN. Itu gimana ya? Masalah nggak ya? Menurut saya tidak masalah, Bu. Tidak ada masalah ya. Kalau kita lihat seperti Indomaret, Alfamaret, kan semuanya digunggung. Dia bahkan mungkin 99,9% digunggung semua. Gitu ya. Nggak ada masalah. Gitu ya. Nggak usah khawatir mengenai hal-hal seperti ini. Yang penting adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Itu yang paling penting, Bu. Kalau kita sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kita perjuangkan aja. Gitu, Bu. Saya mau teman-teman, Bu Micin. Bapak Soltes Bali, apa Bu? Pak U. Bapak Dubstone. Malam kok, malam Pak Dubstone. Mau tanya, untuk perusahaan yang masih statusnya UD, udah nggak ada UD Pak ya? Perlakuan pajaknya seperti apa ya? Terima kasih. Oke. Coba Bapak lihat ke NPWP-nya. NPWP-nya itu pasti NPWP orang pribadi, bukan NPWP badan. Tidak ada badan yang namanya UD. Jadi, yang namanya UD, PD, itu adalah orang pribadi. Ya, itu adalah orang pribadi. Jadi, perpajakannya adalah perpajakan orang pribadi. Gunakanlah 0,5% UMKM jika dia pedagang. Gitu Pak ya. Yang namanya badan itu adalah CV, PT, PTP, kemudian koperasi, yayasan, itu yang namanya badan. Tetapi kalau UD, PD, itu adalah orang pribadi. Gunakanlah perpajakan sesuai dengan tarif orang pribadi. Pakai 0,5% jika dia UMKM pedagang. Oke. Saya mengatakan itu Pak Dubstuni. Ibu YNNEFR 014. Kok deposito kakak atas nama adik sudah di TA masuk SPT adik pakai nomina. Sekarang kalau mau dipindah langsung uang dari adik kepada kakak, apakah boleh langsung masuk SPT kakak? Jawaban saya tidak boleh, tidak boleh. Nomina itu lihat di mana kok? Atau harus nomina itu ada di TA ya. Waktu kita ikut TA ada surat nomina, oke? Ataukah harus terpotong Pak, Ibu? Terpotong, Bu. Oke. Jadi menurut saya tidak bisa begitu ya. Jadi si adik sudah ikutkan TA barang ini. Dia sudah akui barang ini, sudah ada nominanya. Nah, barang ini dia harus hibahkan dulu kepada bapaknya atau mamanya, barulah si mamanya atau bapaknya menghibahkan kepada si kakaknya dia. Gitu, Bu ya. Dari adik alihkan ke bapak dulu, baru bapak kasihkan ke kakak. Itulah baru boleh. Jadi hibahnya 2 kali. Gitu, Pak. Nggak bisa adik kepada kakak atau kakak kepada adik. Itu nanti akan kena pajak seperti biasa. Gitu Pak ya. Teman-teman tuh Bu atau Bapak YNNER. Ibu Listiane. Thanks kok GBU sehat selalu. Sama-sama Bu. Ibu Naomi Kusuma 5. Malam Pak Wan, malam Bu Naomi. Tolong tanya, jika perusahaan menyerahkan atau memberikan kepada direktur X mobil dinas yang masa manfaatnya sudah habis, bagaimana hitungan pajaknya bagi direktur tersebut? Bagaimana pencatatan di perusahaan? Menurut saya Bu ya, lakukanlah jual beli. Oke, lakukan jual beli, kemudian dianggap sebagai gaji atau bonus. Oke, jadi seolah-olah kita kasih bonus kepada si direktur dalam bentuk barang. Oke, nilainya tidak boleh pakai nilai buku ya. Nilainya harus nilai pasar, nilai market mobil bekas pada kondisi saat itu. Gitu, Bu. Jadi seolah-olah ada kasih bonus kepada si direktur dalam bentuk mobil. Mobilnya keluar di kredit, kemudian debitnya itu adalah beban gaji.
Oke, beban gaji. Kemudian di kredit lagi akan muncul yang namanya PPh, yang namanya penghasilan lain-lain ya. Penghasilan lain-lain, karena kan dia seolah-olah ada jual mobil kemudian untung. Kan gitu ceritanya ya. Nah, akan bayar pajak PPh badan tuh karena dia untung. Oke. Semua teman tuh Bu Naomi Kusuma gimana? Ibu YNNEF, atau harus lewat hibah ke orang tua cara pindahnya? Iya Bu, mesti ke orang tua dulu ya. Hibah ke orang tua dulu, baru orang tua hibah kepada si kakak. Mestinya begitu. Oke. Semua teman tuh Bu Yeni. Lanjut. Ibu Dian Have 4. Kalau punya kerjaan profesi dan UMKM gimana tuh SPT ya? Nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Satu orang bisa punya 4 kegiatan penghasilan. Yang pertama dari karyawan, kerja. Yang kedua dari pekerjaan bebas, bisa dari profesi atau seperti dokter gitu ya. Yang ketiga dari usaha, seperti pedagang. Yang keempat bahkan lain-lain masih boleh. Oke, satu orang boleh punya 4 atau bahkan lebih jenis penghasilan. Yang pertama dari kerjaan, kantor, yang kedua dari pekerja bebas, yang ketiga dari usaha, yang keempat bahkan lain-lain. Jadi nggak ada masalah. Cuman masing-masing ini dilaporkan di dalam SPT kita di formulir yang sama, tetapi di lembaran yang berbeda. Oke, kalau karyawan di lembaran 1, kalau nggak salah ya, atau lampiran 2 gitu. Kalau pekerja bebas di lampiran 1, kalau UMKM 0,5% itu di lampiran 3. Gitu, Bu. Jadi nggak ada masalah ya. Satu orang, satu SPT boleh punya banyak jenis penghasilan. Boleh aja. Tinggal dipisah-pisah di bagian lampiran-lampiran berapa. Oke. Saya mengatakan itu Bu Dian Have 4. Bapak Ihsan. Malam kok. Mau tanya terkait PPN DTP jika beli rumah di bawah 2M. Apakah bisa dapat PPN DTP tersebut? Jawabannya bisa, tetapi ada beberapa syarat. Contohnya ini rumah haruslah rumah susun yang terdaftar di negara sebagai apa gitu ya. Kemudian ini mesti rumah pertama kalau nggak salah. Ada banyak syaratnya Pak, ada banyak syaratnya. Bapak harus ngomong kepada developer ya, cari developer yang memang sudah mengerti aturan ini dan memang tersedia program itu di developer tersebut. Gitu Pak ya, nggak sembarangan ini, takutnya salah ya. Jadi carilah developer yang memang menyediakan promo ini. Gitu Pak ya. Nah, tinggal diskusikan dengan si developer tersebut. Ada banyak syaratnya soalnya. Nah, semua teman tuh Pak Iksan. Lanjut, Ibu MJC 84. Kok mau tanya lagi? Kalau bulan 10 baru jadi UMKM, ubah KLU dari karyawan ke pedagang ecerannya kapan? Sekarang Bu, sekarang boleh. Harus langsung bulan 10 atau tahun 2024 ya kok? Sekarang Bu, sekarang aja. Kan bulan 10 udah lewat nih. Ya sekarang kan Desember nih, sekarang aja. Nggak ada masalah sebenarnya. KLU itu mau diubah ataupun tidak diubah, tidak mempengaruhi apa-apa. Dia tetap boleh menggunakan UMKM 0,5%. Oke? Cuman kalau dia ubah, akan lebih aman, lebih baik. Begitu Bu ya. Jadi nggak usah nunggu Januari ya, sekarang aja diubah. Malam ini Ibu ubah langsung ya. Kan gampang via online. Gitu ya. Semua teman tuh Bu Jessie. Ibu Ani Bakubak, kok tanya dong? Ya, gimana Bu Ani? Bapak Benz Setiawan, lupa lapor aset di saham, disurati gara-gara dividen. Gimana kok? Nggak ada masalah, Ibu tinggal pembetulan SPT, kemudian laporkan aset saham tersebut, kemudian dividen, kalau belum dibayar, tinggal dibayar PPh dividennya. Beres, Pak. Gitu ya. Nah, mengenai pembetulan SPT, apakah kena denda pajak, itu kita perlu ngomong lagi nih, detailnya bagaimana? Nilai sahamnya berapa? Tahunnya tahun berapa? Kalau nilai kecil mah langsung pembetulan beres. Tapi kalau nilainya besar, mesti cek lagi penghasilan Bapak cukup apa enggak untuk mengcover itu. Kalau penghasilan nggak cukup, berarti kan ada penghasilan tambahan, mesti bayar pajak. Nah, kira-kira begitu Pak cara ngitungnya ya. Nah, sama-sama tuh Pak Benz. Ibu Aniu Bakubak, kalau hibah toko bisa ya, katanya omset usaha tidak boleh terbit. Ulang. Kalau hibah toko, bisa ya, katanya omset usaha tidak boleh lebih dari 2,5 miliar. Bagaimana Bu maksudnya Bu? Kalau omset usaha itu batasan PKP itu 4,8 miliar ya. 4,8 miliar adalah batasan PKP. Maksud Ibu bagaimana nih hibah toko? Boleh diketik lagi Bu, yang lebih detailnya bagaimana? Teman-teman tuh Bu Ani. Lanjut, Ibu Ayu Rahayu 8888. Kawan, kalau beli mobil mewah, harganya 2 miliar. Lebih bupotnya 22 itu dikreditkan nggak?
Apakah mobil ini untuk operasional perusahaan atau bukan, Bu? Kalau ini untuk operasional perusahaan, boleh dikreditkan. Tetapi kalau tidak untuk operasional perusahaan, maksudnya hanya untuk aturannya si direktur, saya rasa nggak bisa dikreditkan. Gitu ya. Jadi, bisa atau nggak bisa dikreditkan akan terpengaruh dengan ini 3M atau bukan 3M. Kalau dia 3M, maka bisa. Kalau dia bukan 3M, maka tidak bisa dikreditkan. Kira-kira gitu sih. Nah, jadi seberapa Ibu bisa memberikan argumen bahwa mobil ini adalah operasional perusahaan dan termasuk 3M. Gitu sih, Bu. Nah, semangat bantu Bu Ayu. Bapak Ari Zilo. Malam Pak, malam Pak Ari. Untuk perusahaan yang mengeluarkan natura untuk karyawan, tapi tidak kena pajak, apakah perlu membuat catatan natura dan dilampirkan di SPD tahunan nanti, Pak? Dilampirkan sih tidak, Pak ya, tetapi Bapak perlu mencatat. Karena ketika pemeriksaan, pasti akan ditanya, kenapa natura yang ini ada PPh, kenapa natura yang ini tidak kena PPh. Pasti akan ditanyakan oleh pemeriksa pajak. Jadi, di internal kita, Bapak perlu memisahkan natura yang kena pajak itu yang mana, natura yang tidak kena pajak itu yang mana. Natura yang tidak kena pajak, Bapak mesti kasih argumen di situ. Kenapa nggak kena pajak? Apakah dia sarana olahraga? Apakah sarana kesehatan? Atau apa? Gitu, Pak ya. Jadi kita perlu kertas kerjanya, pasti akan ditanya ketika pemeriksaan. Tetapi rasa-rasanya tidak diminta untuk dilaporkan di SPD tahunan. Oke? Semoga bantu Pak Ari. Oke, lanjut. Bapak Budi IRT2PB. Pak, tahun 2020 dapat SP2DK. Dan dengan AR sudah closing. Lalu ganti AR lagi. Dan dengan AR yang baru, diterbitkan SP2DK tahun yang sama. Itu kira-kira dibenarkan tidak ya Pak? Terima kasih. Secara undang-undang, bebas Pak. KPP itu bebas, dia punya kewenangan. Oke? Dia punya kewenangan untuk terbitnya SP2DK. Tetapi secara etika, ya nggak begitu dong. Bapak boleh protes. Bapak boleh protes kepada AR. Pak AR, kemarin sudah beres loh SP2DK saya. Kenapa mesti terbit lagi SP2DK? Nah, nanti AR kasih argumen. Oh, ternyata ada temuan baru. Ya sudah, kita ikut. Tetapi kalau nggak ada temuan baru, tiba-tiba SP2DK lagi, kita boleh ngomel-ngomel. Gitu ya. Gitu, Pak. Tergantung nih, SP2DK itu apakah memang ada data baru atau dia hanya mengobrak-abrik data yang lama. Kalau data baru, kita terima, karena memang ada data baru. Tapi kalau dia mau obrak-abrik data yang lama, wah nggak bisa. Kemarin sudah closing, Pak. Tanya ke AR yang lama kemarin, masalahnya gimana? Gitu ya. Nah, coba dicek lagi, Pak ya, SP2DK isinya bagaimana. Oke. Semangat bantu, Pak Budi. Lanjut, Ibu Anita JWY. Pertanyaan titipan. Kalau mau diskusi sama Ko Awan, buat bantuin ngurusin pajak, bisa hubungi siapa di nomor HP berapa? Ibu bisa DM saya, DM di apa? Chatting Instagram ini, Bu. Ke message ya, DM, direct message. Bisa DM saya di Instagram, nanti ada orang saya akan balas. Oke? Selamat bantu Bu Anita. Oke. Bapak Krisdi Salim. Pak Awan, WP pembukuan dengan memakai chart of account dan deskripsi bahasa Inggris. Waduh, terus? Oke, gimana Pak pertanyaannya? Oke, jadi Pak Krisdi, di Indonesia itu semua yang bahasa Inggris mesti diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Setahu saya begitu Pak. Jadi silakan pakai pembukuan bahasa Inggris, tetapi ketika lapor SPD tahunan, setahu saya mesti diterjemahkan ke bahasa Indonesia deh. Gitu ya. Setahu saya Pak ya, coba cek lagi ya. Tetapi ada sih formulir SPT Badan Inggris. Ada sih. Coba cek lagi aturannya baik. Saya khawatir salah ya. Saya nggak pernah soalnya. Setahu saya sih mesti di-Indonesiakan semua. Setahu saya ya. Mesti bilingual. Nah, selamat bantu Pak Krisdi. Ibu Tina Mawardi. Digunggung maksudnya gimana kok? Digunggung itu adalah faktur pajak tetapi tidak buka faktur. Jadi ada bayar PPN tetapi kita tidak buka faktur. Kenapa? Karena kita jual kepada end user, kepada customer akhir. Gitu ya. Kalau PKP jualan barang kepada customer akhir tidak perlu buka faktur pajak, langsung digunggung saja. Istilahnya tetap kita bayar PPN-nya, cuman kita tidak perlu bikin faktur pajak lagi. Gitu, Bu. Semoga itu Bu Tina. Bapak Soltes Bali, kok mau tanya satu lagi. Kalau pajak KMS itu mengenai apa ya dan untuk apa serta tarifnya berapa? Oke, tarifnya itu 2,2%. KMS atau kegiatan membangun sendiri adalah ketika orang membangun rumah. Dia bangun rumah nih.
lebih dari 200 meter persegi, ya. Dia bangun rumah lebih dari 200 meter persegi, kemudian dia perlu bayar PPN. PPN KMS itu 2,2% dikalikan dengan nilai dia membangun. Nilai termasuk semua-semuanya ya, nilai borongannya, nilai bahan bangunannya, nilai orangnya, pokoknya semua-semuanya. Dikalikan 2,2%, dia bayar PPN KMS. Udah, gitu doang Pak ya. Teman-teman tuh Pak Solmed Bali, Soltes. Bapak Dubstoni, untuk UD, apakah pemungut PPh 22, 23 atau bukan kok? Bapak coba cek dulu NPWP-nya Pak. Kalau NPWP-nya itu orang pribadi atau UD, itu nggak perlu pemotongan PPh 22, 23 ya. Kan dia tidak pembukuan kan? Kalau dia orang pribadi dan tidak pembukuan, maka dia tidak perlu potong PPh 22, 23. Tetapi kalau dia badan atau dia pembukuan, maka dia perlu pemotong PPh 22, 23. Setahu saya begitu sih Pak ya. Nah, UD itu nggak ada. UD, PD itu adalah orang pribadi seperti biasa. Jadi kalau dia orang pribadi, maka dia tidak perlu pemotongan PPh 22 atau 23. Kecuali dia badan dan kecuali dia itu adalah pembukuan. Kalau dia pembukuan, maka dia menjadi pemotong PPh 22, 23 dan 4 ayat 2. Oke? Nah, semoga teman-teman tuh Pak Dubstuni. Ibu Nilam Purnama 2. Kok? Apakah biaya hadiah loyalty tadi termasuk dalam biaya promosi? Saya iya, dan harus disertai dengan daftar nominatif ketika lapor SPP tahunan. Iya, Bu. Rasa-rasanya iya. Jadi lebih baik Ibu rapikan, dibikin tertib administrasinya, supaya nanti tidak perlu dikoreksi fiskal. Kalau dia dibikin daftar nominatif, maka dia tidak perlu kena koreksi. Dia jadi boleh dibiayakan. Gitu, Bu. Oke? Saya mau katakan itu, Bu Nila. Bapak Endang Alba, Pak Awan, jika PT jual mobil, apakah wajib buka faktur pajak? Kalau dia PKP rasanya iya Pak. Dan pembeli hanya menggunakan KTP saja, boleh? Dikarenakan yang beli dealer kok. Oh iya. Saya rasa perlu buka faktur jika dia adalah PKP. Jadi si PT ini apabila dia PKP, maka dia perlu buka faktur pajak. Oke? Nah, pakai KTP saja boleh, nggak masalah. Yang penting kita buka faktur. Artinya kita bayar tuh PPN-nya yang 11%. Gitu sih, Pak. Oke. Saya mengatakan tuh Pak Endang Alba. Bapak JP Motret, Bang, kalau dividen antar grup perusahaan dibagikan, apakah kena pajak? Jadi gini, Pak, kalau dividen diterima oleh perusahaan, CV atau PT gitu ya, yang punya saham di sebuah PT yang lain, maka si badan ini sudah tidak kena PPh dividen. Oke, tidak ada PPh dividen kalau penerimanya adalah badan. Nah, kalau yang menerima adalah orang pribadi, maka PPh-nya diserahkan kepada orang pribadi itu. Kalau dia tidak investasi, maka dia bayar 10%. Kalau dia investasikan, maka dia tidak usah bayar, dia 0%, tetapi harus dilapor selama 3 tahun berturut-turut. Gitu sih, Pak. Jadi nggak ada pusing mengenai grup atau bukan grup. Yang penting penerimanya siapa. Kalau penerima badan, maka tidak kena pajak. Kalau penerimanya itu adalah orang pribadi, maka dia menjadi objek jika tidak diinvestasikan. Udah, gitu doang. Oke. Saya mau ngatakan tuh Pak JP Motret. Bapak Krisdi Salim. Pak Awan, WP pembukuan memakai chart of account dan deskripsi bahasa Inggris dengan mata uang rupiah. Pemeriksa melakukan koreksi secara jabatan dengan hanya mengakui sales tanpa biaya. Bagaimana ini? Oke. Bapak nggak usah khawatir. Yang pertama adalah harus direkam semuanya, Pak. Oke, ini kemungkinan oknum. Kalau Bapak ketemu oknum, udah. Bapak harus rekam semuanya audio maupun visual. Kalau nggak bisa visual, audio saja cukup. Oke. Kemudian, Bapak mesti tanya kepada pemeriksa. Bapak bertanya kepada pemeriksa, Bapak pemeriksa, kenapa sales saya diperbolehkan tetapi biaya saya tidak diperbolehkan? Alasannya apa, Pak? Oke? Kalau dia sudah kasih alasan, kita tanya, dasar hukumnya apa, Pak? Undang-undang nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa? Supaya kita baca. Gitu ya. Kalau dia tidak bisa memberikan dasar hukum, Bapak langsung tembak aja, mohon maaf, Pak, ini negara hukum. Bukan negara bapak lu, ya nggak boleh sembarangan lu mengkoreksi fiskal ke biaya-biaya kami tanpa memberikan dasar hukum, gitu Pak ya. Jadi coba tanya dasar hukumnya, alasan dia apa? Mungkin menurut dia biaya itu tidak boleh dibiayakan gara-gara tidak 3M atau gara-gara apa, gitu ya? Atau mungkin nggak ada notanya, atau mungkin nggak ada dokumen pendukung dan gitu-gitu Pak. Gitu sih Pak ya. Jadi coba tanyakan kepada AR-nya, kepada pemeriksanya,
alasannya apa, dan dasar hukumnya apa. Kita ini negara hukum ya, bukan negara pendapat pribadi orang-orang masing-masing. Jadi semuanya harus berlandaskan hukum yang berlaku. Oke? Semangat bantu Pak Krisdi Salim. Bapak Krisdi Salim, WP tidak pernah memohon menggunakan bahasa asing. Saya rasa nggak ada hubungannya Pak ya, antara bahasa asing dengan dikoreksinya beban-beban. Apa hubungannya? Saya nggak nangkap nih. Apa hubungannya? Apakah dia mengkoreksi fiskal gara-gara bahasa asing? Nggak nyambung sih menurut saya. Apa hubungannya? Lagi pula, kalau dia mau koreksi gara-gara bahasa asing, seharusnya salesnya pun dikoreksi. Kenapa sales nggak dikoreksi? Kan itu bahasa Inggris juga. Gitu Pak ya. Coba ditanyakan Pak, ditanyakan kepada pemeriksa, alasannya apa, dan dasar hukumnya apa, dan harus direkam Pak. Supaya apa? Supaya ada bukti bahwa dia berintegritas. Dan juga ada bukti kalau dia tidak berintegritas. Nanti Bapak boleh adukan ke pengaduan, Kompasjak, kemudian Ombudsman, dan boleh Bapak gugat ke Petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang saya lakukan juga ke KPP Taman Sari. Gitu Pak. Oke, selamat bantu Bu Pak Krisdi Salim. Ibu Lydia Setiawan, bisa nggak satu tempat usaha dan alamat dipakai untuk CV dan PTP? Jawaban saya, secara praktek bisa. Secara aturan juga bisa, boleh saja. Tetapi AR itu kan nggak bodoh. Kan AR kan tidak bodoh ya. Dia pasti bertanya, ini satu usaha, satu tempat, satu etalase, ada CV, ada PT. Bagaimana lu membagi biaya-biayanya? Bagaimana lu membagi stok barangnya? Mana barang CV, mana barang PT? Coba tunjukin ke saya. Kalau kita bisa tunjukin, berarti aman. Oke? Kalau kita bisa bilang, oh, sebelah kiri adalah barangnya CV, sebelah kanan barangnya PTP. Kalau perlu kita kasih sekat atau kita kasih pintu, itu lebih aman, boleh gitu. Tetapi kalau campur aduk semua, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan secara jelas, itu repot, nanti ribut sama AR. Ya, kalau sudah ribut, ujung-ujungnya negosiasi, kan begitu. Jadi, menurut saya boleh saja, tetapi harus rapi. Artinya apa? Kalau perlu dikasih pintu, gitu. Sebelah kiri adalah barangnya PT, sebelah kanan barangnya CV, gitu loh. Nggak apa-apa kalau orang pindah-pindah, jualan nggak apa-apa. Tetapi ketika orang pajak datang, kita mampu mempertanggungjawabkan, kita mampu memberikan argumen, Bapak pemeriksa atau Bapak AR, ini loh barang PT, ini loh barang CV, rekening CV yang ini, rekening PT yang ini, karyawannya yang CV ini, karyawan PT yang ini. Kita mampu memberikan penjelasan itu yang penting Bu. Bukan boleh nggak bolehnya ya, tetapi kita mampu kasih argumen, mampu kasih penjelasan, gitu Bu ya. Nah, jangan sampai campur aduk semua, itu jangan, nanti ribut sama AR. Gitu Bu ya. Semangat bantu Bu Lydia. Oke teman-teman, ini sudah jam 9 lewat ya. Saya akan tampung dulu teman-teman punya pertanyaan dan akan saya jawab di video berikutnya ya teman-teman ya. Saya bikin video YouTube berikutnya untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab ya. Silakan di-subscribe di YouTube-nya Pajak Smart. Oke. Ada Ibu Anita JWY. Oke. Kemudian ada Ibu Ayu Rahayu. Oke. Kemudian ada Ibu Aniubakubak. Oke. Ada Bapak Ari Sehilo. Ada Ibu Micin. Ada Bapak McGiver XXX. Oke, Ibu Haryanti 171. Oke. Ada lagi Bapak Budi IR. Oke. Ada lagi Ibu Muti Maharani. Oke. Kemudian Ibu Anita JWY. Oke. Oke, sudah semua teman-teman ya, sudah semua. Mohon maaf kalau saya nggak bisa jawab semua. Nanti akan saya jawab di video berikutnya di YouTube ya teman-teman ya. Saya bikin khusus untuk teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf. Dan kita masih mau promo teman-teman ya, menjelang akhir Desember, kita Januari sudah buka lagi program baru yang siapatakutpajak.com ya. Jadi teman-teman yang masih takut dengan pajak atau mau cari solusi atas masalah pajaknya, silakan langsung masuk ke pelatihannya ya, www.siapatakutpajak.com ya. Masuk ke website www.siapatakutpajak.com. Oke teman-teman, itu ya semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Oke, mari semuanya. Sampai jumpa. Mari.